Saya sakit gigi. Dunia berdentam-dentam. Maka terpuruklah saya di kursi plastik ruang tunggu klinik gigi ini. Dan di antara dentang-dentang sialan ini, saya mendengar percakapan itu. Jeng Sakince, apa kabar? Sakit gigi ya? Enggak bu, ini mau reparasi gigi palsu. Nggak enak dipakainya mengsla-mengslik sana sini. Gimana kabarnya Bu Lakidri? Ibu yang rumahnya sederetan itu kemana sih? Dia kan juga bikin gigi di sini kan? Kayaknya juga belum jadi giginya, tapi kok terus ngilang? Oh, Ibu Plekisit. Loh, kan sudah meninggal. Masa nggak denger? Meninggal? Innalillahi. Sakit apa? Pantesan gak pernah ketemu waktu jalan pagi. Loh, belum denger ya? Kejadiannya kan begini. Masing-masing bertanya apa kabar dan masing-masing tidak perlu jawaban. Ini memang klinik di dalam kompleks perumahan. Dokternya warga kompleks dan pasien-pasiennya pun juga warga kompleks. Bagi manusia lanjut usia yang sudah tidak bekerja dan hampir setiap hari bisa ketemu, kejadian apa pula dalam hidup mereka yang kurang menarik itu perlu dikabarkan. Namun, inilah kejadian yang kemudian kudengar ketika terpuruk di kursi plastik dengan kepala berdentam-dentam. Jadi, Ibu Plekisit itu kalau ketemu ceritanya kan kadang-kadang tidak bisa dipercaya tuh. Tidak bisa dipercaya gimana? Ya, sulit lah dipercaya gitu loh, Jeng. Masa dia bilang kepalanya suka dipukulin sama anak perempuannya? Masya Allah, kepalanya dipukulin? Pakai apa? Pakai alat masak katanya. Sotil kali ya? Bisa sotil, bisa ulekan. Hush, sekalian aja lu besi. Bisa mati dong kalau ulekan. Lah, mati apa enggak tuh ibu itu kepalanya dipukulin? Katanya ibu itu meninggal tadi. Apa penyebabnya? Jangan bilang memang sudah tiba waktunya ya. Nah, itu dia soalnya, Jeng. Mula-mula ceritanya begini. Jadi, menurut Ibu Lakidri, tetangga sebelahnya mengendus bau yang aneh dari rumah sebelah. Itu setelah Ibu Plekisit tidak pernah kelihatan. Mungkin sampai sebulan atau 2 bulan, tak jelas persisnya. Bau? Bau apa? Saya nggak bau apa-apa. Ini jawaban anak perempuan yang katanya suka memukuli kepala ibunya dengan alat masak itu. Entah sotil, entah ulekan. Ada kok di atas. Kalau ini jawaban setelah ditanya kemana saja ibunya kok tidak pernah kelihatan. Di rumahnya dia sendiri. Peninggalan almarhum Bapak Plekisit, suaminya yang menjadi pegawai perusahaan badan usaha milik negara. Ibu Plekisit tinggal di lantai atas. Lantai bawah ditempati keluarga anak perempuannya itu. Anak pertama yang kawin dengan seorang aparatur negeri sipil. Tidak jelas persisnya mereka sudah punya anak atau belum. Yang jelas suaminya itu disebut sering bertugas keluar kota. Tapi mau seberapa lama sih perginya, ya kan? Semakin lama bau itu kan semakin tajam. Masa gak ngebauin apa-apa, ya kan? Iya ya, aneh. Ibu Sakince yang gigi palsunya mengsla-mengsla itu menimpali. Nah, untungnya datang itu anak kedua perempuan yang belum kawin. Tinggalnya sejauh di Cikarang. Jadi jarang nengok juga. Tapi katanya sih selalu kontak lewat WA. Makanya dia datang. Takut kan ibunya kenapa-napa.
Karena udah terlalu lama juga pesan di WA nggak dibalas. Sedangkan mengontak kakak dan iparnya pun sama aja. Telepon rumah tidak bernada sambung. Kontak telepon genggam tidak pernah diangkat. Pesan WA pun meskipun tandanya diterima, tidaklah dibaca. Waktu dia datang, juga nggak ada orang sebetulnya. Lanjut Ibu Lucky Dri. Untungnya dia punya kunci pagar maupun pintu masuk rumah. Nah, pas dia baru buka-buka kunci pagar, ibu tetangga yang mengendus bau aneh, tahu-tahu muncul dan langsung ngomongin soal bau itu. Oh, terus? Ya, mereka berdua terus masuk. Hah? Terus? Ya, terus lihat. Lihat apa? Ya, ibunya itulah. Ibu Pelkisit. Ya iyalah. Jadi dari situ bau aneh itu. Ya bukan aneh lagi. Ya apa dong? Ya namanya juga udah meninggal lama. Apa saya harus bilang baunya seperti apa? Kepala saya masih berdentam-dentam. Tetapi sekarang bertambah dengan suatu gerakan dari dalam perut. Namun saya masih bisa menahannya. Ibu Sakinca langsung berdiri dan bergegas ke toilet sambil memegangi perutnya. Sambil melihatnya, Ibu Lucky Dri menghela napas. Toh begitu, keluar toilet Ibu Sakinca masih bertanya lagi. Artinya memang matinya karena kepalanya selalu dipukulin ya? Itulah bagaimana? Ya, saya pikir mesti lapor polisi kan? Tapi katanya keluarga tidak setuju. Walah, memangnya setelah ketahuan Ibu Pelkisit sudah lama meninggal, terus bagaimana? Ya, saya bilang kalau dengar cerita Ibu Pelkisit kepalanya selalu dipukulin Aning pakai alat masak, entah sotil, entah ulekan itu, ya harus lapor polisi. Apalagi Ibu Lucky Dri berhenti dan Ibu Sakinca mendesak. Apalagi apa? Hah? Apa? Selain bercerita kepalanya sering dipukulin, Ibu Pelkisit juga bercerita kalau Aning, anak perempuannya yang serumah itu, selalu mendesak-desak agar warisannya segera dibagi. Hah? Ibunya masih hidup sudah minta-minta warisan? Apa dia banyak utang? Bukan gitu. Ibu Pelkisit sendiri pernah bilang suaminya Aning itu di Jogja punya pacar. Oh, jadi kalau tugas keluar kota pasti mampir ke Jogja. Terus sekarang lama-lama mau kawin. Terus Aning takut masa depannya nggak jelas begitu ya? Wah, ya belum sampai ke situ juga ceritanya. Yang jelas kemauan Nurul, anak keduanya tadi, didukung sama Pak RT. Kata Pak RT kalau keluarganya tidak merasa perlu lapor polisi, ya nggak usah lapor polisi. Terus kalau Aning sendiri bagaimana? Waktu Aning pulang, si Nurul langsung mendamprak. Mereka bertengkar di depan jenazah ibu mereka. Bertengkar di depan jenazah. Aduh, seperti apa, Bu? Rupa-rupanya Ibu Lucky Dri memiliki bakat terpendam untuk menjadi pemain monolog. Ibu Lucky Dri bercerita sambil menirukan suara Nurul dan Aning. Meski kepala saya berdentam-dentam, tetap terdengar juga monolog Ibu Lucky Dri. Kamu keterlaluan. Masa ibu meninggal sampai lama sekali kamu diem aja? Kata Nurul. Ya mana aku tahu ibu meninggal. Kami kan memang gak pernah ngomong. Itu bukan alasan. Meskipun begitu kamu itu tetap keterlaluan, Ning. Sadar gak sih kamu?
Kamu dan suamimu itu numpang di sini. Masa ibu nggak turun dari atas sampai berhari-hari kamu nggak peduli sama sekali? Dan bau seperti ini. Hah? Kok bisa sih kamu nggak menengok ke atas sama sekali, Ning? Bau apa sih? Hah? Orang setiap hari juga seperti ini baunya. Nggak ada yang aneh. Sampai di sini, Ibu Sakince menyela. Nurul sama sekali nggak tahu kalau Aning suka memukuli kepala ibunya. Entah pakai sotil atau ulekan itu. Tidak tahu kalau Aning suka mendesak-desak ibunya supaya warisan segera dibagi. Ibu Laki Dri menggeleng. Apa hanya 2 itu anaknya? Sampai perlu menunggu Nurul datang dari Cikarang? Apakah anak-anak lainnya nggak pernah kontak? Ibu Laki Dri mengangkat bahu. Kata Ibu Plekisit, anaknya yang ketiga laki-laki. Sudah lama tidak pulang karena berlayar. Oh ya? Kemana? Ibu Laki Dri mengangkat bahu lagi. Anak keempatnya itu perempuan, kawin sama orang asing dan ikut suaminya ke luar negeri. Ibu Sakince hanya ternganga. Anak kelima laki-laki, suka menggelandang di kompleks itu. Kalau istirahat di depan Ngelaba Mart. Oh, yang itu, yang gila itu ya? Yang selalu ngomong sendiri. Kok bisa gitu sih ya? Orang yang disebut gila itu saya juga tahu. Ia sering mengenakan tutup kepala plastik yang tinggi. Busananya seperti rancangan Rei Kawakubo yang tidak pernah dicuci. Duduk di pojok Ngelaba Mart. Maksud saya tentu di luarnya ya. Di lantai semen tempat parkir sepeda motor. Bicara sendiri dengan nada rendah. Konon Bapak Plekisit dulu punya kedudukan. Bagaimana kalau dia tahu ya keadaan keluarganya sekarang? Saya pernah memarkir sepeda motor di dekatnya ketika mau ke ATM yang ada di dalam. Waktu mengambilnya lagi, saya sengaja berlama-lama karena ingin mendengar kalimat-kalimatnya dengan tepat. Siapa tahu sebanding dengan Tractatus Logico Philosophicus. Namun yang saya dengar kok seperti mantra yang maknanya sengaja disembunyikan supaya kepalsuannya tidak terbongkar. Pasien lain mengeraskan suara televisi sehingga percakapan Ibu Sakince dan Ibu Laki Dri tidak bisa saya dengar lagi. Agaknya pasien ini penasaran untuk mengikuti suatu berita kriminal yang pembunuhnya belum tertangkap. Memang belum tentu Ibu Plekisit meninggal karena dibunuh. Yang saya ingat justru kehidupannya. Entah kenapa kepala saya semakin keras berdentang-dentang. Sebuah cerpen percakapan di ruang tunggu. Cerpen karya Seno Gumira Aji Dharma. Terbit di koran Tempo 11-12 Januari 2020. Terima kasih buat kamu yang udah mendengarkan Ivan bercerita di episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya di bawah. Sampai ketemu di episode selanjutnya.